Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. Selawat berasakan kata mutiara salam, tak lupa pula buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diberikan oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Jawabannya, pada mula-mulanya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Hal tersebut diawali dengan adanya perang para pedagang dari Jazirah Arab. Selain itu semua, Islam di Nusantara sendiri memiliki ciri yang berbeda dengan peradaban Islam di Nusantara sendiri. Sangat dekat kaitannya dengan budaya yang ada. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jawabannya, hasil akulturasi sebelum masuknya Islam adalah seperti Candi Borobudur. Candi ini merupakan wujud akulturasi budaya lokal dan Hindu. Setelah masuknya Islam adalah tradisi sekaten. Tradisi sekaten ini merupakan wujud akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal. Tradisi sekaten itu merupakan peringatan Maulid Nabi yang merupakan wujud akulturasi Islam dengan kebudayaan lokal. Soal yang ketiga, jelaskan dan uraikan bagaimana para ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawabannya, ulama tak cuma berperan dalam agama, tetapi juga dalam bidang politik. Keberadaannya menunjukkan kekuasaan politik, dan ulama tidak hanya sebagai penasihat raja. Para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya di Indonesia. Soal yang keempat, jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Jawabannya, pada awalnya Aceh di bawah kekuasaan Pedir. Pada tahun 1520, Aceh melepaskan diri dari Pedir. Raja pertama Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah atau Sultan Ibrahim. Di bawah kekuasaannya, Aceh mulai memperluas wilayah ke daerah-daerah sekitarnya, seperti Sidi, Pasai, Dayak, Danau Toba, Siak, Bengkulu, sampai Johor Malaysia. Dan setelah itu, Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Dia menjalin hubungan dengan daerah pantai barat. Setelah beliau meninggal, beliau digantikan oleh putranya yaitu Sultan Hussein. Akan tetapi, Sultan Hussein tidak disenangi oleh saudara-saudara, sehingga timbullah perang saudara. Namun, dalam peristiwa perang saudara tersebut, Sultan Hussein meninggal dunia, dan akhirnya Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Ali Riayat Shah. Soal yang kelima, uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Seperti yang kita ketahui bersama, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme tak jauh berbeda dari perlawanan terhadap VOC. Karena VOC ini merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang bertujuan untuk menguasai Nusantara. Berikut bentuk perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme, berupa perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Antasari, dan perlawanan Sultan Agung. Soal yang keenam, uraikan serta jelaskan bagaimana kebijakan masa pemerintah Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi,
serta perubahan sosial dan budaya. Jawabannya, pada bidang politik, dahulu Indonesia adalah negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di wilayah daerahnya. Tetapi, sejak kedatangan Belanda ke Indonesia dengan sistem politik adu dombanya yang dikenal dengan divide and conquer, yang menghasilkan bahwa penguasa daerah atau kerajaan harus patuh kepada Belanda. Dalam bidang ekonominya, masa pemerintahan Belanda mengakibatkan Indonesia mengalami masa tanam paksa yang diprakarsai oleh Raffles, seorang jenderal Belanda yang menggunakan masyarakat Indonesia untuk bekerja tanpa diberi upah. Pembangunan bank sentral milik Belanda dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan menuju Anyer ke Panurakan. Dalam bidang sosial, pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang memengaruhi budaya Indonesia yang berlatar belakang sebagai agama Hindu dan Buddha membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen Katolik. Dan pada bidang budaya, maksudnya bangsa Belanda mengakibatkan adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat. Budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, yakni kata serapan. Selain itu, mulailah muncul tari internasional, yakni dansa dan arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan Kota Tua Jakarta. Soal yang terakhir, yaitu soal ke-7, masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena masa pergerakan nasional ini merupakan periode sangat penting. Karena masa pergerakan nasional inilah masa di mana pertama kalinya mengkampanyekan suatu ide Indonesia bersatu dan bebas dari penjajahan. Ide-ide tersebut disebarluaskan seiring bertambahnya jumlah orang yang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi dan membuat Indonesia memasuki periode baru, yaitu periode radikal. Baiklah, hanya sekian jawaban dari soal-soal UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.